Pernahkah kamu berjalan-jalan di Banda Aceh dan bertanya-tanya, cerita apa ya yang tersembunyi di bawah kakimu? Tepat di jantung Gampong Pande, salah satu permukiman tertua di kota itu, dulu berdiri sebuah istana yang begitu megah, begitu berpengaruh, sampai gaungnya masih terasa, meskipun batunya sudah tiada. Aku bicara tentang Istana Darud Donya, Istana Dunia. Nah, namanya saja, Darud Donya, sudah menjelaskan segalanya. Ini bukan cuma istana biasa, ini adalah sebuah pernyataan. Dulu, di masa jayanya, Aceh tidak menganggap dirinya hanya kerajaan kecil di ujung Sumatera. Tidak, Aceh itu berani. Aceh melihat dirinya sebagai kekuatan besar di dunia Islam, dengan koneksi yang terbentang dari Eropa sampai ke Kaisaran Ottoman. Dan inilah yang membuatnya semakin menarik. Darud Donya dibangun atas prakarsa seorang ratu, Sultanah Safiatuddin Shah. Bayangkan ini, tahun 1641. Masa di mana sebagian besar kerajaan tidak akan bermimpi membiarkan seorang wanita memerintah. Tapi setelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani, Aceh mengambil jalan yang berbeda. Mereka menerima kepemimpinan seorang wanita. Dan Sultanah Safiatuddin. Dia tidak hanya mengisi takhta, dia mengubahnya. Dia bijaksana, diplomatis, dan sangat berkomitmen pada ilmu pengetahuan. Di bawah pemerintahannya, istana menjadi pusat pembelajaran dan budaya. Tempat para penyair, cendekiawan, dan diplomat berkumpul. Bayangkan betapa ramainya. Surat-surat terbang dari sini ke Paris, ke Belanda, bahkan ke Istana Ottoman. Darud Donya bukan hanya kediaman kerajaan. Itu adalah pusat kemajuan. Di dalamnya ada aula-aula megah, taman-taman asri, dan ruang-ruang untuk debat serta menyimpan manuskrip berharga. Arsitekturnya memadukan seni Aceh lokal dengan sentuhan dari Timur Tengah dan India, sebuah perayaan keragaman yang sesungguhnya. Sultanah Safiatuddin adalah pembela sastra dan sains, melindungi dan menghasilkan karya-karya dalam aksara Jawi dan Arab Melayu. Banyak di antaranya yang bertahan hingga berabad-abad. Tapi waktu, perang, dan penjajahan memakan korban. Istana itu runtuh, sedikit demi sedikit. Dan sekarang, hanya tersisa jejak-jejak, fragmen-fragmen yang terkubur, cerita-cerita yang memudar, dan memori kolektif tentang masa kejayaan. Hari ini, situs itu adalah bagian dari Gampong Pande, sebuah area yang juga dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir para sultan dan bangsawan Aceh. Jadi mengapa kita harus mengingat Darud Donya? Karena ini lebih dari sekadar batu dan semen. Ini melambangkan masa ketika Aceh dihormati di seluruh benua. Ketika seorang wanita memimpin dengan cemerlang. Ketika tanah ini adalah mercusuar pengetahuan, diplomasi, dan keberanian. Menemukan kembali Darud Donya berarti terhubung kembali dengan semangat sejati Aceh.